Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bab pertama di kelas 11 MIPA tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang kenapa kita membahas senyawa hidrokarbon di sini? Hidro itu adalah unsur hidrogen, sedangkan karbon adalah unsur karbon. Jadi, kenapa kita membahas tentang senyawa hidrokarbon? Nah, ini adalah yang kita bahas adalah senyawa yang terdiri atas unsur hidrogen dan karbon saja. Nah, sekarang kenapa khusus kita membahas senyawa hidrokarbon? Nah, di sini yang paling spesifik akan kita bahas adalah unsur karbonnya. Karena hidrogen ini akan diikat oleh unsur karbon. Nah, sekarang kenapa kita membahas tentang unsur karbon? Apa yang membuat khas unsur karbon dibandingkan dengan unsur yang lain? Nah, kita bahas kekhasan atom karbon. Yang pertama, karbon, masih ingat nomor atomnya berapa? Ya, nomor atomnya 6 ya. Nah, kalau bikin konfigurasi, konfigurasinya adalah 2, 4. Nah, 4 ini disebut apa? 4 ini disebut sebagai elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron yang terletak di kulit terluar. Ya, jadi elektron valensi ini yang akan digunakan untuk berikatan dengan unsur lain. Nah, khususnya di sini yang kita bahas adalah berikatan dengan hidrogen. Nah, sekarang masih ingatkah waktu di ikatan kimia waktu itu? Karbon adalah unsur non-logam karena memiliki 4 elektron valensi. Menggunakan struktur Lewis kita gambarkan dia memiliki 4 elektron valensi seperti ini. Nah, kalau dia akan berikatan dengan unsur hidrogen atau unsur yang lain, berarti sesuai dengan teori oktet, berarti karbon butuh berapa elektron biar jadi 8? Ya, biar jadi 8 berarti masing-masing di sini membutuhkan 1 elektron. Totalnya ada 4 elektron. Nah, jadi nanti kalau misalkan dia digambarkan berikatan dengan unsur yang lain, ini elektron valensinya si karbon. Nah, yang ini adalah elektron sumbangan dari unsur yang lain tersebut atau bisa dengan unsur hidrogen. Nah, jadi kalau digambarkan nanti karbon memiliki 4 ikatan. Ingat ya, sepasang elektron seperti ini bisa digambarkan 1 tangan ikatan. Nah, itu adalah kekhasan atom karbon yang pertama. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga memiliki 4 tangan ikatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membedakan dengan unsur yang lain? Yang kedua adalah karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, kenapa? Nah, karbon itu nanti bisa membentuk rantai seperti ini. Yang sangat panjang, bisa banyak ya. Nah, jadi nanti tinggal di sini dia berikatan dengan unsur yang lain. Ingat ya, ikatan karbon itu sekelilingnya harus 4. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Bisa ikatannya tunggal seperti ini, waktu di ikatan kimia waktu itu ya. Atau bisa ikatannya rangkap. Bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, ini yang menjadi khas kenapa karbon berbeda dengan unsur yang lain. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas lagi untuk senyawa hidrokarbon itu nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa macam. Tetapi sebelumnya kita akan kenali dulu ya. Yang namanya atom karbon berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, nanti dia akan dibedakan menjadi 4 macam. Atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuarterner. Nah, sekarang yang dimaksud atom karbon primer apa? Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat 1 karbon.
Jadi nanti kalau ada 4 ikatan, satunya sudah dipakai untuk berikatan dengan 1 karbon, berarti sisanya ada 3 karbon. Kalau ada 3 karbon, berarti 3 karbon ini akan mengikat hidrogen atau hanya 3. Nah, itu bisa dilihat dari contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang sekunder, berarti dia akan mengikat berapa karbon? 2 karbon. Tersier berarti dia akan mengikat 3 karbon. Sedangkan kuarterner berarti keempat-empatnya mengikat karbon. Jadi sudah tidak ada ikatan yang tersisa karena keempat-empatnya mengikat karbon. Contohnya sebagai berikut. Ya. Sekarang kita akan lihat contoh untuk atom karbon primer itu yang bagaimana. Ingat tadi ya, atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat 1 karbon. Nah, perhatikan contoh struktur kimia yang sudah Ibu buat. Nah, jadi kalian harus perhatikan, kalau misalkan satu ikatan sudah mengikat karbon, ingat tadi, karbon tadi punya berapa ikatan? 4 ya, 4 ikatan. Kalau sudah kepakai 1 untuk mengikat karbon, berarti sisanya ada 3. Oke, jadi 3 ikatan ini pasti adalah hidrogen. Nah, sekarang kamu perhatikan saja di sini paling gampang. Mana yang H-nya ada 3 di sekitar struktur ini. Nah, sekarang kelihatannya di ujung-ujung ini pasti hanya 3. Nah, artinya ini adalah karbon primer, karbon primer, karbon primer, karbon primer, dan karbon primer. Misalkan Ibu tulis karbon primer menggunakan 1 derajat seperti ini. Ini primer, ini primer, ini primer, ini primer, ini primer. Nah, misalkan ditanya berapa jumlah atom karbon primernya, tinggal kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti atom karbon primernya ada 5 karbon. Nah, sekarang berikutnya atom karbon yang sekunder yang mana? Nah, di sini tadi adalah atom karbon yang mengikat 2 karbon. Nah, berarti sisanya 2 ikatannya adalah mengikat hidrogen. Nah, kamu perhatikan mana yang H-nya ada 2? Ya, benar yang ini ya. Nah, berarti ini yang sekunder. Nah, kemudian berikutnya yang mengikat 3 karbon berarti tersier. Berarti sisanya adalah 1 hidrogen. Berarti yang mana? Ya, betul. Yang ini adalah yang tersier. Nah, sekarang perhatikan lagi. Berarti yang kuarterner adalah keempat-empatnya mengikat karbon. Artinya dia sudah tidak memiliki ikatan sisa lagi. Berarti yang tidak ada hidrogennya. Berarti yang ini. Nah, ini yang kuarterner. Jadi misalkan nanti ditanya nih, karbon sekundernya tadi pada struktur ini berapa gitu ya. Nah, kan di sini cuma ditemukan ada 1 ya. Kalau yang tersier berarti ada, ya ini 1 juga. Untuk yang kuarterner juga ditemukan cuman ada
satu pada struktur ini. Nah, ini adalah contohnya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat perbedaannya antara senyawa organik dan anorganik. Kenapa kita bahas tentang senyawa organik dan anorganik ini? Karena di sini akan membahas kandungan unsur yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kriteria atau keterangannya, kandungan unsurnya. Kalau senyawa organik, ternyata terutama penyusunnya adalah karbon, hidrogen, baru oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, fluor, klor, brom, dan iod. Nah, ini adalah semuanya adalah unsur non-logam. Nah, ternyata ini kandungan yang paling besar adalah karbon dan hidrogen. Sedangkan pada senyawa anorganik, kandungan unsurnya hampir semua unsur ada. Terutama di sini adanya unsur logam. Ya, berarti di sini unsur logam dan non-logam ditemukan. Tetapi penyusunnya bukan karbon yang paling utama, karena hampir semua unsur ada. Nah, kemudian jenis ikatan yang terbentuk pada senyawa organik, karena terbentuk atas unsur non-logam dengan non-logam, berarti ikatannya adalah kovalen. Nah, sedangkan di sini karena ada unsur logamnya, berarti ikatan yang terbentuk pada anorganik adalah ikatan ion. Ya, oke, berikutnya isomer. Nah, isomer itu apa? Isomer itu adalah rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Jadi nanti pada senyawa organik ternyata ditemukan adanya isomer. Jadi ceritanya ada satu rumus tetapi banyak senyawa. Kalau banyak senyawa artinya sifatnya berbeda. Itu yang membedakan antara senyawa satu dengan yang lain. Tapi kalau di anorganik, satu rumus kimia atau rumus molekul ya satu senyawa. Jadi tidak ada kembarannya. Oke, berikutnya. Pada senyawa organik, karena tadi terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam, berarti titik didihnya pasti rendah. Sedangkan pada anorganik, karena ada kandungan unsur logamnya, pasti titik didihnya itu tinggi. Untuk kelarutan, karena di sini organik berasal dari sumbernya makhluk hidup, nah rata-rata umumnya sukar larut dalam air. Makanya nanti kalau misalkan mau dilarutkan, dicari pelarut yang sesuai. Kalau air itu adalah polar, berarti lawannya non-polar. Berarti kita akan cari pelarut yang non-polar. Sedangkan anorganik ini berasal dari batu-batuan dan tadi ada kandungan unsur logamnya. Rata-rata atau mayoritas ternyata mudah larut dalam air. Ya, ini perbedaan antara senyawa organik dengan anorganik untuk mengetahui kandungan tadi, kandungan karbon, hidrogen, dan
ikatan yang berhubungan dengan unsur-unsur tersebut. Ya, nah sekarang kita akan bahas pengelompokan hidrokarbon. Nah, di sini ternyata hidrokarbon akan dikelompokkan menjadi beberapa senyawa. Hidrokarbon dikelompokkan jadi dua macam, senyawa alifatik atau alifatis dengan senyawa siklik atau senyawa siklis. Nah, apa perbedaannya? Yang namanya alifatik atau alifatis adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Terbuka itu maksudnya ujung-ujung rantainya terlihat. Contohnya misalnya seperti ini nih. Ikatan karbonnya ada 4, ikatannya terbuka ya, rantainya lurus. Nah, ini C-nya 4 namanya butana. Nah, atau ada cabangnya seperti ini tapi ujung-ujungnya terlihat. Rantainya terbuka. Nah, ini namanya alifatik atau alifatis. Sedangkan senyawa siklik atau siklis artinya rantainya tertutup atau melingkar. Nah, senyawa siklik ini dibagi jadi dua macam, aromatik dengan alisiklik. Nah, kalau yang alisiklik adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya tertutup, jadi tidak ada ujung pangkalnya, tetapi sifatnya sama seperti senyawa alifatik yang rantai terbuka. Nah, contohnya nih, misalkan nih rantainya tertutup seperti ini. Ya. Nah, atau yang segi 6 seperti ini sikloheksana. Kalau ini kan 4 siklobutana. Nah, ini rantainya tertutup nih. Seperti ini. Nah, ini namanya alisiklik karena sifatnya mirip seperti senyawa alifatik yang rantainya terbuka. Nah, satu lagi adalah senyawa aromatik atau aromatis. Senyawa aromatik atau aromatis apa? Senyawa hidrokarbon yang bentuknya segi 6 beraturan dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap terkonjugasi itu maksudnya ikatan rangkapnya selang-seling. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada bentuknya segi 6. Seperti ini. Ya. Nah, ikatan rangkapnya dia selang-seling seperti ini. Bentar, ini ada kesalahan gambarnya ya. Ini. Nah, jadi ya ikatan rangkapnya itu selang-seling seperti ini. Nah, kalau di dalam struktur kimia itu yang namanya sudut-sudutnya itu adalah karbon. Jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini, kamu boleh gambarkan seperti ini ya. Ini seperti ini segi 6 tadi. Nah, rangkapnya selang-seling seperti ini. Kata rangkap terkonjugasi. Oke.
Nah, ini namanya senyawa benzen. Nah, sama seperti halnya alih siklik. Kalau misalkan di sini mau dikasih karbon, 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 pasti sisanya adalah hidrogen. Sama seperti ini juga. Ini katanya 3, ya berarti satu lagi adalah hidrogen. Seperti ini. Ya. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, ini baru pengenalan awal untuk senyawa hidrokarbon. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang pengelompokan senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah ikatan, yaitu alkana, alkena, dan alkona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.